tentang hal-hal yang berkaitan dengan menyambut bulan suci Ramadan, ya. Karena macam-macam orang nyambut bulan suci Ramadan. Ada yang otak bisnis mau jual apa ini Ramadan ya. Ada yang otaknya makanan mulu, mau makan apa ini, siap-siap beli makanan, siap-siap beli minuman, ya. Bagaimana seharusnya kita menyambut bulan suci Ramadan? Tentunya di bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ibadah itu mesti didasari dengan ilmunya. Jadi yang paling terbaik dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah dengan ilmu agama. Dan di bulan suci Ramadan kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa 1 bulan penuh, ya. Untuk berpuasa 1 bulan penuh. Dan puasa ini ibadah. Yang namanya ibadah mesti dasari dengan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Segala amal ibadah yang tidak didasari dengan ilmunya, ibadah tersebut bisa ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena mungkin ada syarat yang tidak terpenuhi. Ada rukun yang tidak dijalankan. Atau ada hal-hal yang membatalkan malah dilakukan. Sehingga ibadahnya bisa jadi nggak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya harus semangat juga kita nuntut ilmu agama untuk menyempurnakan ibadah kita. Jangan semangat ibadah doang. Begitu juga nanti ketika masuk bulan suci Ramadan kita diwajibkan puasa. Puasa mah puasa 1 bulan penuh. Tapi kalau nggak tahu ilmunya bisa jadi puasanya tahu-tahu nggak sempurna. Dan na'udzubillah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya kita harus tahu hal-hal yang berkaitan dengan kesempurnaan puasa kita, ya. Ada 5 hal yang harus kita perhatiin. Ada 5 hal yang harus kita perhatiin kalau puasa kita pengen sempurna. Yang pertama, syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa harus kita tahu tuh. Apa aja sih syarat-syarat yang kalau syarat ini terpenuhi orang tersebut sah puasanya, ya. Yang pertama syarat sah puasa. Yang kedua syarat diwajibkannya puasa. Syarat diwajibkannya puasa artinya kalau syarat-syarat ini terpenuhi maka orang tersebut wajib berpuasa. Yang ketiga rukun-rukun puasa. Rukun puasa ini rukun yang harus ada dalam puasa kita, ya. Yang keempat, hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Dan kalau salah satu dari hal ini kita lakukan ketika puasa, maka puasa kita batal. Yang kelima, hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Pahalanya mah sah, nggak perlu diqodho, tapi pahalanya nggak dapat. Ya, nah itu 5 hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan puasa. Yang pertama, syarat sah puasa. Yang kedua, syarat diwajibkannya puasa. Yang ketiga, rukun puasa. Yang keempat, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kelima, hal-hal yang menghilangkan pahala puasa kita, ya. Yang bawa buku dicatat, yang nggak bawa buku pakai HP, ya, dicatat biar nanti pas Ramadan kita tahu bagaimana puasa kita sehingga puasa kita bisa sempurna dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama syarat sahnya puasa. Artinya kalau syarat-syarat ini terpenuhi puasanya sah. Ada 4. Yang pertama Islam harus Islam. Kalau ada orang di luar Islam, ya, non muslim, orang kafir, dia nggak makan, dia nggak minum, dia nggak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari waktu subuh sampai maghrib, tetap puasanya nggak sah. Karena syarat yang pertama harus Islam. Yang kedua, berakal. Harus berakal. Kalau ada orang yang nggak berakal, ya, dia nggak makan, dia nggak minum, dia nggak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari waktu subuh sampai waktu maghrib, nggak sah puasanya. Kenapa? Karena dia tidak berakal. Sedangkan syarat yang kedua harus berakal. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Ada perempuan, dia haid, dia nifas dari waktu subuh
sampai maghrib dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tetap puasanya nggak sah. Karena syarat yang ketiga harus suci dari haid dan nifas. Yang keempat, yang terakhir, harus mengetahui bahwa hari di mana dia pengen puasa itu diperbolehkan oleh syariat. Hari di mana dia pengen puasa di situ diperbolehkan oleh syariat. Karena ada hari-hari yang diharamkan kita puasa. Nah, ini pentingnya kita bukan cuma sekedar semangat ibadah, tapi harus tahu juga ilmu tentang ibadah. Semangat puasa ternyata puasa di hari-hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa di dalamnya. Bukan yang dapat pahala, malah dapat dosa. Nauzubillahi min dzalik. Di antaranya hari-hari yang diharamkan berpuasa, ya, diantaranya 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Haram orang puasa di hari raya Idul Fitri, di hari raya Idul Adha. Idul Fitri dia puasa, ya, kurang kali 30 hari Ramadan, ya, saking rajinnya, kurang puasa. Idul Fitri dia puasa, semangat doang ibadah, tapi nggak semangat untuk menuntut ilmu, menyempurnakan ibadahnya, sehingga puasanya bukan malah dapat pahala, melainkan dapat dosa. Nauzubillahi min dzalik. Atau Idul Adha. Idul Adha dia puasa, ya, dia puasa, nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, terus dia niat puasa di hari raya Idul Adha, nggak sah puasanya, malah berdosa. Karena hari Idul Adha itu diharamkan untuk kita berpuasa, ya, haram kita puasa. Kecuali kalau puasanya niatnya biar pas makan sate bisa makan banyak, ya, dari pagi ke makan, ya, biar pas malam makan sate makannya bisa banyak, ya. Nah, itu mah bukan niat puasa, itu mah niat makan sate yang banyak, nggak apa-apa. Kalau niat puasa berdosa. Atau misalkan hari tasyrik Idul Adha, ya, hari tasyrik itu juga diharamkan untuk kita berpuasa. Atau 15 Syakban sampai akhir Syakban. Nah, belum sampai nih kita. Nanti masuk 15 Syakban itu tanggal 14, ya. Tanggal 14. Malam nisfu Syakban, besoknya udah nggak bisa puasa lagi tuh. Udah nggak bisa puasa lagi. Haram kita puasa di situ. Haram, ya. Kecuali yang pertama puasa wajib. Misalkan dia punya nadar, janji sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisnis saya goal, ya, saya pengen puasa. Tahu-tahu goalnya itu pas bulan Syakban pertengahan kedua lewat, tanggal 15 ke atas. Terus dia pengen puasa, nggak apa-apa, karena itu nadar, ya. Karena itu nadar. Misalkan kalau dia datang benar-benar ke rumah aneh bakal puasa, misalnya begitu, nadar dia, ya. Tahu-tahu datang tanggal 17 Syakban, wajib puasa, karena puasa nadar hukumnya wajib, ya. Karena puasa nadar hukumnya wajib. Atau misalkan puasa sunnah, atau misalkan puasa wajib tapi dia kodok puasa kan hukumnya wajib. Ramadan tahun kemarin batal, ya, Ramadan tahun kemarin batal, kagak dia kodok sampai masuk 15 Syakban. Waduh, 15 Syakban nih, bagaimana nih? Wajib dikodok, tetap nggak apa-apa, karena itu puasa wajib. Tetap dia mengkodok puasa di tanggal 15 Syakban lebih, nggak apa-apa, karena puasa kodok itu puasa wajib. Sebab kalau ketemu Ramadan selanjutnya, bukan cuma sekedar wajib kodok saja, tapi selain kodok perharinya juga harus bayar fidyah. Bayar fidyahnya berapa per hari? Per hari itu 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 7 ons lah beras, ya, kurang lebih segitu, ya, 7 ons beras. Jadi jangan sampai tuh tahun kemarin Ramadan ada yang bolong terus enggak dikodok-kodok sampai ketemu Ramadan lagi selanjutnya. Karena kalau ketemu lagi Ramadan selanjutnya bukan cuma wajib kodok, tapi perharinya wajib bayar fidyah. Perharinya itu 1 mud. 1 mud itu sama dengan 7 ons, ya. Ingetin tuh istri kita, ya, ingetin. Wanita itu pasti ada batalnya, ya, karena haid, atau mungkin ada yang waktu Ramadan tahun kemarin hamil, atau Ramadan tahun kemarin menyusui,
atau Ramadan tahun kemarin nifas ya. Kalau wanita menyusui takut karena si bayi, maka dia wajib qadha dan bayar fidyah. Takut karena si bayinya. Atau misalkan hamil, dia batal, takut karena si bayinya, ya, maka wajib qadha dan bayar fidyah. Ya. Tapi kalau takut karena dirinya aja, dia nggak khawatir sama bayinya, bayinya masih sehat-sehat aja, kandungannya juga sehat-sehat aja, karena nggak khawatir, tapi khawatir sama diri anaknya karena lemes semangat, ya, batal dia, maka wajib qadha aja, wajib qadha aja. Kalau untuk dirinya sendiri, si ibu hamil atau menyusui nggak khawatir terhadap bayinya, maka wajib qadha aja. Kalau khawatirnya itu terhadap bayinya, baik yang disusui ataupun yang dikandungannya, maka wajib qadha dan bayar fidyah, per harinya 1 mud. Ya. Kalau khawatir terhadap kedua-duanya, dia khawatir terhadap dirinya, khawatir terhadap bayinya, bagaimana? Wajib qadha aja. Ya, wajib qadha aja. Nah itu, ingetin tuh istri kita, karena pasti ada batalnya. Sebelum nanti nyambung lagi ke Ramadan selanjutnya, ingetin, wajib kita ingetin. Biar dia puasa walaupun lebih dari 15 Sya'ban, nggak apa-apa. Puasa, karena puasa qadha adalah hukumnya wajib. Ya. Jadi kalau puasa wajib nggak apa-apa, kita puasa di tanggal 15 Sya'ban lebih. Atau puasa sunnah yang udah biasa kita lakuin. Puasa sunnah yang udah biasa kita lakuin. Misalkan kita punya kebiasaan puasa Senin Kemis ya. Senin Kemis puasa, Senin Kemis puasa, Senin Kemis puasa. Tahu-tahu sampai tanggal 15 Sya'ban. Bagaimana? Gak apa-apa, dilanjut. Dilanjut. Karena sebelumnya punya kebiasaan puasa sunnah. Jangan begitu tanggal 15 pengen puasa. Sebelumnya kagak pernah puasa ya. Begitu tanggal 15 ujuk-ujuk pengen puasa. Kenapa ente? Iya, latihan dulu buat nanti Ramadan ya. Latihan dulu buat nanti Ramadan ya. Nggak boleh. Kalau sebelumnya itu nggak punya kebiasaan rutin, nggak boleh puasa di tanggal 15 Sya'ban sampai akhir Sya'ban. Itu syarat yang keempat, yaitu mengetahui bahwa hari yang dia pengen puasa diperbolehkan oleh syariat untuk puasa di dalamnya. Nah itu hal yang pertama yang harus kita ketahui, yaitu syarat sahnya puasa. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat mengetahui hari tersebut diperbolehkan untuk puasa oleh syariat.